Baik, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Apa kabar dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan Yang Maha Kuasa. Di sini kita masih membahas kasus Vina ya. Dan sebelumnya kita melihat video cuplikan dulu saudara-saudara dari Kak Zanzan Bella ya, kalau nggak salah. Kalau salah mohon maaf. Langsung saja kita lihat video cuplikannya. Ibtu Rudiana, Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan dan yang tidak pantas untuk diberi jabatan bukan hanya karena subjektivitas, suka atau tidak suka, geng atau tidak gitu ya, dari kacamata rakyat begitu. Saya ini orang yang tidak akan menjatuhkan institusi Polri. Kita ini masyarakat Indonesia mendukung pembersihan oknum dari badan institusi Polri. Untuk kasus Vina, saya juga percaya kalau itu kecelakaan seperti yang dikatakan oleh Ibu Titin. Kecelakaannya seperti apa dan karena apa? Nah, itulah hanya Tuhan dan Rudi yang tahu. Begitu. Karena kalau memang banyak kejanggalan di tujuh tersangka dan Sakatatal ini, artinya cerita tidak seperti itu. Ya. Atau kalau mau dipaksakan cerita itu adalah pembun-bunuhan ya. Gua nggak bisa ucapin kata-kata itu karena nanti dibanat. Maka mereka harus ditahan. Mau dicari kemana lagi? Enggak. Jadi memang ini penuh dengan dilema. Tapi saya yakin, gua kasih bocoran, kalau institusi Polri sudah tahu kebenarannya dan akan bertindak. Kak, kok jadi belain Polri? Ya iyalah, kita sikat oknum, bukan Polri. Ya, walaupun oknumnya banyak, ya udah, institusinya tidak bersalah. Gitu loh. Maksud gue Pak Rudi, selesaikanlah cerita ini, selesaikanlah drama ini Pak Rudi ya. Gak usahlah diwawancara di kuburan segala Pak, ngapain sih ya? Gitu. Ibtu Rudiana sudah memunculkan dirinya ke publik. Beliau bilang, saya ini bukan menghilang, tetapi saya adalah anggota Polri yang aktif, sehingga saya harus mengikuti tata cara, prosedur, dan kebijakan-kebijakan yang telah diatur oleh institusi. Itu benar sekali. Yang dilakukan beliau adalah benar. Tetapi, institusi Polri harus berbenah. Pilihlah Pak orang-orang yang memang pantas untuk diberi jabatan. Iya, baik. Itulah video cuplikannya saudara-saudara dari Kak Zanzan Bella. Nah, bagaimana menurut tanggapan atau komentar saudara-saudara sekalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Di sini juga dikatakan bahwa ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia atau UI yang bernama Prof. Muzakir ya menjadi saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina Cirebon yaitu Sakatatal, di mana ditemui usai memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Saudara-saudara, Prof. Muzakir tak menampik fakta di lapangan ketika ditanya terkait banyaknya kejanggalan dalam kasus tersebut, terutama sejak awal penanganan kasus Vina Cirebon ya, hingga 7 terpidana divonis penjara seumur hidup dan Sakatatal yang kala itu masih anak-anak divonis 4 tahun penjara. Kalau menurut saya demikian, kata Profesor Muzakir itu saat ditemui di PN Cirebon, Jalan Wahidin, Kota Cirebon, Kamis tanggal 1 bulan 8 2024. Di mana lalu ia mengatakan dalam persidangan itu mendengar pernyataan pemohon mengenai seluruh rujukan dalam penanganan kasusnya dari pelapor. Kalau dia atau penyidik mengabdi kepada pelapor, kan repot jadinya seperti ini, hingga harus objektif. Lanjut Prof. Muzakir lagi. Nah, lalu ia kembali mengatakan, nah menurut pendapat saya, pelapor boleh menuntut keadilan, tetapi jangan menuntut penyidik untuk tunduk kepada pelapor. Pihaknya menegaskan, jaksa maupun hakim juga dilarang tunduk pada pelapor. Karena asas prinsipnya ialah
seorang yang dijadikan tersangka harus fair serta bersifat trial. Selain itu, proses peradilannya pun harus dilaksanakan secara adil untuk menemukan keadilan prosedural atau procedural justice. Iya. Nah, lalu Prof. Muzakir juga mengatakan itu salah satu bagian yang lainnya, dan PK diajukan supaya hakim dapat memutuskan berlakunya asas fair dan trial tersebut. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini atau update terbaru di kasus Vina Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menonton. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.